Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dari Pendidikan Geografi. Di sini saya akan melaksanakan praktikum, yakni pengambilan sampel tanah. Baik, seperti apa pengambilan sampel tanahnya? Mari kita ikuti. Pada pengambilan sampel tanah, ada pun alat-alat yang harus disediakan, yakni yang pertama ada cangkul, kemudian kabin, lalu ada plastik sebagai wadah, kemudian dapat ini untuk mencetak. Dalam praktikum pengambilan sampel tanah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan lokasi di mana tanah yang akan kita ambil. Kemudian langkah selanjutnya adalah yakni membersihkan vegetasi tumbuhan yang ada di lapisan permukaan tanah. Kemudian langkah yang selanjutnya harus dilakukan adalah yakni penggalian pinggir isi tanah dengan membentuk persegi. Kemudian setelah itu ambillah sebuah kaleng yang akan nanti kita gunakan untuk pengambilan sampel tanah. Dalam memasukkan satu kaleng ke dalam tanah, kita bisa menggunakan cara menekan atau mendorong kaleng dengan dorongan menggunakan satu benda, baik itu seperti batu, dan lakukan ini secara perlahan-lahan agar tidak merusak hasil pengambilan sampel tanah nanti. Baik, setelah kaleng kita dorong hingga sampai masuk, langkah selanjutnya yakni membersihkan area tanah di luar kaleng yang telah masuk. Baik, setelah area di luar tanah kaleng telah bersih, kemudian angkat dari hasil kaleng pengambilan tanah tersebut. Baik, untuk selanjutnya adalah pengambilan sampel tanah. Ambilkan dulu
dan sampel tanah campuran. Dalam pengambilan sampel tanah aplikasi itu, saya menggunakan cap ukur dengan teknik menyangkul tanah dengan sudut 90 derajat dan didapatkan hasil satu bongkahan tanah yang disebut dengan sampel tanah aplikasi. Kemudian untuk pengambilan sampel tanah campuran, di sini saya mengambil sampel tanah yang sudah menjadi galian sebelumnya. Setelah semua sampel yang sudah diambil kita sudah dapatkan, selanjutnya dari hasil sampel yang sudah dapatkan tadi kita taruh ke dalam suatu wadah, kemudian diberi label sampel. Untuk label sampel sendiri berisikan tanggal dan pengambilan sampel tanah. Baik, itulah tadi serangkaian langkah kerja dalam melakukan pengambilan sampel tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khadarti, mahasiswa pendidikan geografi. Di sini saya akan melakukan identifikasi sampel tanah, yakni sampel tanah campuran. Baik, pertama-tama alat dan bahan yang akan digunakan, yakni yang pertama adalah kertas masker warna dengan tipe 7,5 yellow red. Kemudian semprotan air. Yang ketiga sendok. Yang keempat sampel tanah campuran. Baik, selanjutnya kita memasuki langkah-langkah yang pertama. Baik, untuk langkah yang pertama adalah ambil sampel tanah terganggu. Kemudian ambil secukupnya, kemudian letakkan di tangan. Ambil secukupnya saja. Kemudian langkah kedua yakni menyemprotnya dengan air sedikit saja, jangan terlalu basah, sedang saja. Kemudian kita identifikasi warna sampel tanahnya. Baik, sepertinya tanah ini sangat gelap sekali.
Baik, sepertinya tanah ini berwarna di sampel tanah dengan notasi 7,5 YR dengan value 2,5 dengan kroma 2, dan untuk warna sendiri 2,5/2 ini tergolong tanah coklat yang sangat gelap, dan tanah coklat yang sangat gelap. Baik, untuk sekian dari identifikasi sampel tanah seperti ini. Adapun alat-alat yang harus dipersiapkan yakni botol semprotan air, plastik, dan segumpal tanah. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyemprot tekstur tanah dengan air. Supaya tekstur tanah hancur, lalu kita aduk sampai kita bentuk pertama dengan bentukan seperti bola. Nah, kita campur tangannya. Ini sudah disemprot air. Nah, pertama kita bentuk dengan membentuk bola. Ternyata bisa berbentuk bola. Ternyata bisa. Jadi jenis tekstur tanah ini merupakan bentuk tekstur tanah lain, dan apabila tanah ini jika dibentuk tidak bisa bentuk bola, berarti tanah tersebut tergolong jenis pasir. Langkah kedua untuk menentukan tekstur tanah, yakni dari gumpulan tadi kita pijit dengan jari yang telunjuk dengan membentuk sebuah pita. Supaya membentuk pita. Nah, panjang pita ini sekitar 2,5 sampai 5 cm. Nah, kemudian langkah terakhir yakni kita mengambil sedikit sampel saja, kemudian taruh di tengah jari, lalu kita campurkan dengan air, lalu kita aduk. Rasakan tekstur tanahnya. Terlihat ini teksturnya sangat kasar jadi ini tergolong jenis karena teksturnya seperti kasar, jadi tanah lempung pasiran. Dalam praktikum identifikasi struktur tanah,
Adapun alat-alat yang disediakan, ini yang pertama adalah penggaris, kemudian bahannya adalah sampel tanah agregat. Langkah pertama adalah menentukan bentuk. Di sini dalam praktikum menentukan struktur tanah. Langkah kerja yang pertama dilakukan adalah pertama menentukan bentuk tipe tanah. Saya sudah mengidentifikasi tanah sampel tanah ini. Struktur tanahnya merupakan bentuk struktur tanahnya merupakan tergolong granuler. Kemudian setelah menentukan bentuk tipe tanah, kemudian lanjut ke langkah kerja kedua, yakni menentukan kelas struktur tanah. Yakni dengan langkah pertama memilih ukuran sampel tanah dari bongkahan-bongkahan ini. Urutkan mulai dari ukuran yang terkecil, sedang sampai yang paling besar. Kemudian ambil di setiap masing-masing 5 sampel. Dari yang terkecil 5, langkah kedua, pengambilan ukuran sampel tanah mulai dari ukuran yang kecil, sedang sampai tinggi yang diambil dengan masing-masing 5 sampel. Gambarannya seperti ini. Setelah kita memilah dengan masing-masing pihak 5 sampel dari masing-masing ukuran kecil, sedang hingga paling besar, kemudian kita ukur rata-rata mulai dari kategori dari ukuran kecil itu berapa, dari 5 sampel tersebut sampel sedang berapa, rata-rata ukuran dari 5 sampel ukuran sedang yang diambil hingga sampai ke ukuran sampel yang paling besar. Baik, langkah yang terakhir adalah yakni menentukan derajat atau kemantapan sampel tanah. Langkah kerjanya yakni dengan mengambil salah satu sampel dari 5 dari kategori masing-masing, yakni yang pertama adalah ukuran kecil. Kita rasakan, kita tentukan derajat kemantapan struktur tanah.
ditekan dengan 2 jari, kemudian pelit dindingnya juga. Baik, ada bagian yang agak lembut, tapi ada bagian yang sangat keras. Baik, untuk ukuran yang kecil itu tadi, yang ukuran sedang kita coba derajat kemantapan ketika ini berdiambil sudah hancur. Baik, untuk ukuran sedang, untuk derajat kemantapan tanahnya itu seperti tergolong lemah. Tadi ketika kita tekan dengan 2 jari, jempol dengan jari telunjuk, ketika ditekan tanah dari ukuran sedang tadi itu langsung hancur. Dan bagaimana untuk simpel tanah yang paling besar? Baik, langsung hancur. Untuk derajat kemantapan simpel tanah ini yakni tergolong lemah. Sudah selesai untuk praktikum menentukan kelas, menentukan struktur, identifikasi struktur tanah. Baik, tadi untuk hasil praktikum struktur tanah. Adapun hasil dari tiap aspek, yang pertama adalah hasil tipe bentuk tanah. Tipe tanah adalah granuler, tergolong granuler. Kemudian yang kedua, rata-rata ukuran masing-masing simpel 5 dari ukuran tanah kecil itu, mulai dari tanah kecil panjangnya adalah 1,5 cm. Kemudian lanjut ke tanah yang sedang, ukurannya 2 cm. Kemudian yang paling besar adalah 2,5 cm ukuran tanah rendah. Baik, untuk hasil aspek kedua terakhir adalah derajat kemantapan. Untuk derajat kemantapan simpel tanah itu tergolong lemah. Baik, itu tadi proses praktikum dan juga hasil praktikum. Semoga praktikum ini